Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Di sini saya Bella Salsabila Ramadhani dari NIM 12120722416 akan menjelaskan tentang hak pelayaran dan aktivitas nelayan. Apa sih hak pelayaran itu? Hak pelayaran berdasarkan UNCLOS 1982 adalah hak yang diberikan kepada kapal-kapal asing untuk melakukan pelayaran melalui perairan negara lain dengan mematuhi ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu stabilitas dan keutuhan negara yang dapat mengancam integritas dan stabilitas negara. Ada 3 jenis hak lintas bagi kapal asing. Yang pertama, hak lintas damai, the right of innocent passage. Hak ini berlaku di laut teritorial. Hak lintas damai ada 3 bagian dimulai dari pasal 17 sampai 26 UNCLOS 1982. Yang pertama berlaku bagi semua kapal, yang kedua berlaku bagi kapal dagang dan pemerintah untuk tujuan komersial, yang ketiga berlaku bagi kapal perang dan kapal pemerintah lainnya untuk tujuan non-komersial. Yang kedua ada hak lintas transit atau the right of transit passage. Hak lintas transit adalah hak untuk semua kapal dan pesawat untuk melewati selat yang digunakan sebagai pelayaran internasional tanpa berhenti langsung dan cepat. Tidak ada batasan dan jenis kapal atau pesawat serta kebangsaan kapal dan pesawat. Lalu yang ketiga ada hak lintas alur laut kepulauan atau the right of archipelagic sea land passage. Hak ini berlaku di perairan kepulauan. Hak lintas alur laut kepulauan adalah hak pelayaran dan penerbangan secara normal yang hanya dapat digunakan untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya. Indonesia juga mengatur dalam PP nomor 37 tahun 2002. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pelayaran. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut pelayaran dibagi menjadi 3, yaitu pelayaran dalam negeri, pelayaran luar negeri, dan pelayaran khusus. Pelayaran dalam negeri terdiri dari pelayaran Nusantara. Pelayaran Nusantara yaitu pelayaran untuk usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada pelayaran lokal, yang ketiga ada pelayaran rakyat, pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar tradisional. Lalu ada pelayaran pendalaman, terusan, dan sungai, yaitu pelayaran untuk usaha pengangkutan di perairan, pedalaman, terusan, dan sungai. Lalu ada pelayaran penundaan laut, yaitu pelayaran Nusantara menggunakan tongkang-tongkang yang ditarik oleh kapal-kapal tunda. Selanjutnya ada pelayaran luar negeri. Yang pertama pelayaran samudra dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia tanpa memandang jurusan. Lalu ada pelayaran samudra, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri dan bukan merupakan pelayaran samudra. Selanjutnya ada pelayaran khusus, yaitu pelayaran dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal pengangkut khusus untuk mengangkut hasil industri, pertambangan, dan hasil-hasil usaha lainnya yang bersifat khusus seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, biji nikel, timah, bauksit, logs, dan barang-barang bulk lainnya. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas kenelayanan. Apa sih kenelayanan itu? Kenelayanan berasal dari kata nelayan. Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya ada hak di berbagai zona. Maritim Konvensi Hukum Laut 1982, UNCLOS 1982
secara garis besar membagi laut menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional. Terdiri dari zona maritim yang berada dalam kedaulatan penuh negara pantai, meliputi perairan pedalaman atau internal waters, yaitu terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial, berada pada pasal 8 Unclos 1982. Lalu perairan kepulauan, archipelago waters, yaitu terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau negara kepulauan. Selanjutnya laut teritorial, territorial sea, yaitu terletak pada sisi luar atau laut dari garis pangkal dengan batas maksimum 12 mil. Terdapat pada pasal 3 Unclos 1982. Yang kedua ada zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai, meliputi zona tambahan contiguous zone, yaitu zona yang berbatasan dengan laut teritorial dengan batas maksimum 24 mil dari garis pangkal, berada pada pasal 33 Unclos 1982. Lalu ada zona ekonomi eksklusif ZEE, yaitu zona yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial dengan batas maksimum 200 mil. Lalu ada landas kontinen, continental shelf, yaitu dasar laut dan tanah di bawah dasar laut yang terletak di luar laut teritorial dengan batas maksimum 350 mil. Selanjutnya yang kedua ada zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional. Ada laut lepas, high sea, yaitu bagian laut bukan laut teritorial, ZEE, perairan kepulauan maupun perairan pedalaman, berada pada pasal 86 Unclos 1982. Lalu kawasan atau area, yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional, berada pada pasal 133 Unclos 1982. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.